5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Sungguh kita merasakan sukacita di hari ini. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, pastinya kita tetap semangat, tetap sukacita, tetap ada dalam kasih Tuhan. Kita selalu bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang sungguh begitu luar biasa dan ajaib di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan mulai persekutuan di hari ini. Sebelumnya mari kita ambil waktu bersatu dulu sejenak. Kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Kita tahu Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita begitu senantiasa mengasihi setiap kita, baik teman-teman yang ada di rumah maupun setiap kita yang mengikuti persekutuan hari ini. Mari kita ambil waktu bersatu dulu sejenak. Kasih. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang besar untuk setiap kami. Kau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami sungguh bersyukur juga untuk hari ini. Kau Allah begitu baik. Kami serahkan persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah saja yang memimpin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup haleluya. Amin. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang ada di rumah, kita responi kebaikan Tuhan dengan satu lagu, Ku Bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau buat di dalam hidup.
Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, dan kasih setiamu di dalam hidupku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita terus doakan untuk setiap kita, untuk ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kita rindu, kita juga terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan daripada Tuhan. Kita sama-sama doakan untuk setiap kita yang akan masuk ke dalam ujian. Kita berdoa secara khusus untuk teman-teman kita yang kelas 3 SMA dan 3 SMK yang akan mengakhiri masa pendidikan di jenjang sekolah. Kiranya Tuhan juga menolong. Kita doakan juga untuk kesehatan keluarga kita, pekerjaan orang tua kita juga terus ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Tuhan juga terus menaruh kepercayaan-kepercayaan baru untuk setiap kami untuk dapat dijalankan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang begitu luar biasa. Terlebih kami juga bersyukur untuk hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Kami rindu melalui persekutuan ini hidup kami juga terus ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sekolah juga terus menolong kami dalam setiap hal yang kami kerjakan supaya Tuhan mampukan. Untuk setiap kami juga yang sedang mempersiapkan untuk ujian akhir semester, Tuhan juga yang menolong. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kelas 3 SMA dan 3 SMA. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka. Tuhan menolong dalam ujian yang sedang mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan juga buat mereka untuk dapat melakukan semuanya dengan baik, sehingga mereka juga dapat memperoleh keberhasilan. Kami berdoa untuk kesehatan setiap kami, untuk pekerjaan dan usaha orang tua kami. Kami rindu semuanya ada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, selanjutnya contoh berikan beberapa saat, ada waktu-waktu kita bisa sama-sama berdoa secara pribadi. Mungkin ada permohonan, ada kerinduan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bisa doakan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Sanggup menolong setiap kami, Kau sanggup mengangkat setiap keadaan kami, dan kami percaya Kau juga sanggup menunjukkan mujizat Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dan yakin bahwa Engkau juga akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dan tepat dengan kehendak Tuhan saja. Doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, haleluya. You
Shalom teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita jika kita boleh kembali bertemu dalam persekutuan remaja ini. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus untuk satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama bertemu dalam persekutuan remaja ini, Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kami, kiranya Tuhan yang membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar, ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya hari adalah follow. Nah, follow artinya mengikuti, gitu ya. Nah, hari ini teman-teman berbicara tentang follow, itu identik dengan Instagram, gitu kan? Nah, teman-teman kalau hari ini buka HP, saya yakin kebanyakan dari kita pasti pakai Instagram. Mungkin ada di antara kita yang pakai Instagram untuk upload foto kenangan dengan mantan, gitu kan? Mungkin ada yang pakai Instagram buat stalking gebetan, atau mungkin ada yang pakai Instagram untuk cari teman-teman baru. Nah, tapi teman-teman, saya yakin kebanyakan dari kita di sini pasti punya yang namanya akun Instagram. Nah, dan ketika kita pakai akun Instagram, maka di dalam Instagram itu ada yang namanya following dan ada yang namanya follower, gitu ya. Kalau kita artikan secara sederhana, following itu artinya kita mengikuti seseorang, dan follower berarti seseorang mengikuti kita, gitu kan? Nah, hari ini teman-teman, kita lihat bahwa following dan follower ini menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam kehidupan yang berbasis media sosial. Nah, maka dari itu hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang sangat mementingkan jumlah follower. Makanya teman-teman sekarang perhatikan kalau lagi browsing Instagram, itu banyak sekali orang-orang yang jual follower, gitu kan. Teman-teman lihat aja kalau ada orang-orang terkenal, ada orang-orang yang followernya banyak, apapun yang mereka post, pasti ada yang promosi follower. Misalnya, wah orang ini lagi post foto selfie. Wah cantik ya kakak. Coba cek Instagram kita buat tambah follower. Pasti ada selalu seperti itu. Atau ada yang lagi duka, wah turut berduka. Ayo jangan lupa cek Instagram kita biar tambah follower. Sekarang teman-teman jumlah follower itu sangatlah penting. Dan kalau kita lihat artis-artis, orang-orang terkenal, orang-orang penting, pasti yang pertama kali dilihat itu adalah followernya, gitu kan? Followernya banyak, pengikutnya banyak. Tapi teman-teman hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu hal yang mungkin sering kali kita lupakan. Satu hal yang mungkin terkadang kita abaikan. Nah teman-teman coba kita pikirkan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan. Teman-teman boleh pikirkan sebenarnya following itu apa sih? Ya, following itu artinya mengikuti, contoh. Iya, betul, gitu ya. Tapi apa itu mengikuti, teman-teman? Sebenarnya mengikuti itu apa sih? Sebenarnya apa definisi dari mengikuti seseorang? Dan apa yang akan terjadi ketika kita mengikuti seseorang? Nah, teman-teman, ketika kita follow seseorang, kalau kita follow di Instagram, gitu ya. Ketika kita follow seseorang, maka kita akan melihat semua hal, kita akan mengikuti semua hal yang dilakukan dan dipost oleh orang tersebut. Betul ya? Contohnya misalnya saya follow Caleb. Apapun yang si Caleb ini post di Instagram, maka akan saya lihat, gitu kan. Apapun yang si Caleb ini post di Instagram, akan saya ikuti. Nah teman-teman perhatikan bahwa ketika kita follow seseorang, kita tidak bisa memilih apa yang ingin kita lihat dan apa yang tidak ingin kita lihat. Misalnya nih teman-teman. Misalnya teman-teman follow akun gebetan kalian. Wah, stalking akun gebetan gitu ya. Kemudian kalian lihat, wah dia upload foto selfie, wah kalau dilihat cantik sekali, membuat hati berbunga-bunga. Kita senang lihatnya gitu kan. Tapi berikutnya, dia post foto selfie-nya sama pacarnya. Wah saya tidak suka ini. Gebetan saya post foto selfie dengan pacarnya. Yang ini saya tidak mau lihat gitu. Saya mau lihat yang dia selfie sendirian saja. Kalau dia post sama foto pacarnya saya tidak mau lihat. Kan tidak bisa seperti itu teman-teman. Ketika kita memfollow seseorang, kita tidak bisa memilih apa yang akan kita ikuti dan apa yang tidak mau kita ikuti. Kita tidak bisa memilih apa yang mau kita lihat dan apa yang tidak mau kita lihat. Ketika kita memfollow seseorang, maka kita akan melihat semua yang dia lakukan. Semua yang dia post, gitu kan. Nah teman-teman, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Teman-teman, sebagai orang-orang Kristen,
Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita akan melihat kehidupan Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pengajaran-pengajarannya, dan kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Nah, hari ini teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat satu kisah di dalam Alkitab yang saya yakin kita semua sudah tidak asing lagi dengan kisah ini. Saya akan bacakan bagi kita yang terambil dari Matius pasal 26, ayatnya yang ke-69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap kita pasti sudah mengenal kisah ini. Dan saya yakin setiap kita pasti pernah membaca kisah ini. Bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang diadili. Nah, teman-teman, perhatikan satu hal ini. Tuhan Yesus itu memiliki beberapa kelompok murid. Jika kita membaca dalam Alkitab, kelompok murid yang pertama adalah 12 orang murid. Ini yang paling sering kita bahas gitu ya. Ke-12 orang murid ini adalah kelompok terdekat Tuhan Yesus. Nah, setelah 12 orang murid, itu ada kelompok yang lebih besar. Yaitu kelompok 70 orang murid. Yang diutus untuk pergi secara berdua-dua. Kemudian setelah 70 murid, ada kelompok masyarakat pengikut Yesus secara besar. Nah, teman-teman perhatikan bahwa Petrus merupakan salah satu dari ke-12 orang murid. Petrus merupakan salah satu bagian dari kelompok terdekat Tuhan Yesus. Kalau di Instagram, teman-teman, ini mungkin Petrus ini close friend-nya Tuhan Yesus. Gitu ya. Teman dekatnya Tuhan Yesus. Karena Petrus ini berada dalam lingkaran terdekat Tuhan Yesus, teman-teman. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, 12 murid ini mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 12 orang ini mereka selalu melihat Tuhan Yesus mengajar, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat, mereka makan dan hidup bersama dia, dan Petrus merupakan salah satu dari ke-12 orang ini. Nah, teman-teman, oleh karena itu, Petrus seharusnya menjadi salah satu orang yang paling mengenal Tuhan Yesus. Petrus seharusnya menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus seharusnya menjadi salah satu pengikut yang paling setia dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia menghabiskan hidupnya selama 3 tahun dekat dengan Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, mendengarkan setiap pengajaran dan menyaksikan setiap mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi teman-teman, kita melihat satu fakta yang menarik. Petrus seharusnya menjadi salah satu murid terdekat, pengikut terdekat Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Kita melihat di dalam bagian yang telah kita baca tadi, Petrus menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Jadi teman-teman, Petrus ini bisa kita lihat sebagai salah satu contoh pengikut Tuhan Yesus yang habis manis sepa dibuang. Gitu ya. Seperti peribahasa habis manis sepa dibuang. Nah, teman-teman, di sepanjang minggu yang lalu, saya yakin teman-teman sudah ikut ibadah gitu ya. Di sepanjang minggu lalu kita mengadakan ibadah malam Passion. Di dalam ibadah malam Passion ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus menderita, dia dihina, dia diolok-olok sebelum ia disalibkan. Nah, teman-teman, coba perhatikan kisah Petrus ini, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus pertama kali masuk ke Yerusalem dan disambut oleh orang banyak, Petrus ada di sana. Ketika Tuhan Yesus pergi berkeliling, mengajar, melakukan mukjizat, Petrus ada di sana. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama, Petrus hadir. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang diadili, ketika Tuhan Yesus sedang disiksa, ketika Tuhan Yesus sedang disalibkan, di mana Petrus ini, teman-teman?
Di manakah Petrus yang seharusnya menjadi pengikut setia Tuhan Yesus? Di manakah Petrus yang seharusnya menjadi pengikut yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus ini? Teman-teman, kita melihat bahwa Petrus tidak ada di sana. Petrus tidak ada ketika Tuhan Yesus disalib. Petrus tidak ada ketika Tuhan Yesus diadili secara tidak adil. Petrus tidak ada ketika Tuhan Yesus diolok-olok dan dihina oleh orang banyak. Nah teman-teman, hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mengerti arti dari kata following. Banyak orang yang tidak mengerti arti kata following. Teman-teman, menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang follower, itu bukan berarti kita setia ikut Tuhan hanya ketika keadaannya enak. Bukan berarti kita setia ikut Tuhan ketika keadaannya menyenangkan. Ketika kita mengalami banyak berkat, ketika Tuhan selalu menolong kita, ketika kehidupan kita berada dalam keadaan yang selalu mulus. Bukan hanya itu teman-teman. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya kita setia dalam keadaan yang senang. Tapi dalam situasi seperti apapun, kita tetap setia. Dan kita tetap menjaga komitmen kita untuk mengikut Dia. Itu artinya mengikut Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kalau teman-teman mengikuti pernikahan gitu ya. Misalnya kalian menghadiri acara pernikahan. Di dalam acara pernikahan itu ada janji nikah gitu kan. Ada komitmen. Di dalam suka dan duka. Di dalam kaya ataupun miskin gitu kan. Aku akan setia gitu kan. Nah teman-teman perhatikan. Tidak akan ada orang di janji pernikahan bilang begini. Ketika kita senang, kita akan bersama. Ketika kamu miskin, saya cari istri baru. Tidak begitu teman-teman. Atau istrinya bilang, ketika kamu sehat, saya setia. Ketika kamu sakit, saya cari suami baru. Tidak begitu teman-teman. Tapi dalam suka maupun duka, kita tetap setia. Kita tetap menjaga komitmen kita. Nah, hal ini juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tapi sayangnya, hal ini tidak ada di dalam kehidupan Petrus. Hal ini tidak kita temukan di dalam Petrus. Kita melihat bahwa selama 3 tahun dia mengikut Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, dia melihat Tuhan Yesus mengajar, dia melihat bagaimana dia bersama dengan Tuhan Yesus ketika mengadakan perjamuan, dia melihat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang mengajar anak-anak. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang berada dalam pengadilan, ketika Tuhan Yesus sedang dicemooh, ketika Tuhan Yesus sedang dihina, ketika Tuhan Yesus sedang disiksa, dan dia melihat bahwa dirinya mungkin akan terancam. Di situ dia mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Di situ dia mulai menyangkal Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau di Instagram, ini mungkin Petrus mulai unfollow Tuhan Yesus. Untuk memastikan bahwa dirinya akan selamat dari orang-orang yang ada di situ. Untuk memastikan bahwa orang-orang di sana tidak tahu bahwa dia kenal dengan Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Dan sayangnya teman-teman, sadar atau tidak sadar, seringkali hal ini juga yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Teman-teman sadar atau tidak sadar dalam mengikut Tuhan, seringkali kita itu maunya yang enak-enaknya saja. Seringkali kita mau yang senang-senangnya saja. Tapi kita tidak mau mendapatkan yang tidak enak. Nah teman-teman perhatikan. Kita senang ketika mendengar bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana Tuhan terus mengampuni kita, gitu kan? Bagaimana besarnya dosa kita, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kita senang mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Tapi teman-teman, kita menolak ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, gitu kan? Ketika Tuhan bilang seperti itu, kita bilang, wah bagaimana mungkin saya mengasihi musuh kita? Orang dia yang cari masalah, bla bla gitu kan? Kita mulai cari alasan. Perhatikan teman-teman. Kita senang mendengar bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana besarnya dosa kita, tapi Tuhan tetap menolong kita, bagaimana Tuhan tetap menyelamatkan kita. Kita senang mendengarkan hal yang demikian. Tapi kita tidak mau mendengar ketika Tuhan bilang, kasihilah musuh-musuhmu. Ketika Tuhan bilang, kasihilah musuh-musuhmu, kita mulai cari alasan gitu kan. Kita bilang, wah bagaimana mungkin saya mengasihi musuh saya, orang dia yang cari masalah, bla 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 begitu. Teman-teman perhatikan, kita sedang mendapatkan hidup yang kekal. Kita senang ketika Tuhan menjanjikan kepada kita suatu hidup yang abadi. Tapi kita menolak untuk pergi dan memberitakan Injil, gitu kan? Ketika disuruh pergi memberitakan Injil, kita mulai bilang, wah saya mah tidak bisa memberitakan Injil, Tuhan tahu. Biarlah hamba-hamba Tuhan sajalah yang pergi memberitakan Injil, gitu kan? Atau mungkin
Kita senang mendapatkan berkat Tuhan. Kita senang ketika hidup kita itu penuh dengan berkat, melimpah, mendapatkan banyak hal. Tapi kita menolak untuk memikul salib. Kita senang, kita setia mengikut Tuhan ketika hidup kita sedang enak. Ketika hidup kita sedang menerima banyak berkat. Ketika hidup berjalan begitu lancar. Tapi ketika situasi mulai sulit, ketika hidup terasa banyak masalah, kita mulai menyalahkan dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya sedang menjalani panggilan di ICT Bandung, saya berkali-kali mengalami banyak cobaan dan saya berkali-kali mengalami banyak masalah. Seiring berjalannya waktu, seiring saya mengalami banyak cobaan, saya terkadang bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Saya di sini kan menjalankan panggilan. Saya kan mau melayani Tuhan. Kok Tuhan izinkan hal ini terjadi pada saya? Tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, ketika saya sudah melewati masa pembentukan itu, ketika hari ini saya kembali melihat ke belakang, saya melihat kembali apa yang sudah saya lalui, apa yang sudah saya lewati, saya disadarkan bahwa masa-masa sulit itu merupakan satu bagian dari panggilan Tuhan. Masa-masa sulit, pergumulan, masalah, itu merupakan satu bagian dari mengikut Tuhan. Teman-teman, setelah saya melewati semua hal itu, ketika saya melihat kembali ke belakang, saya disadarkan bahwa Tuhan memakai masa-masa sulit tersebut untuk menolong saya. Tuhan memakai masalah-masalah tersebut untuk membuat saya semakin dewasa. Tuhan memakai pergumulan-pergumulan tersebut untuk membuat saya semakin bersandar kepada Dia, semakin percaya kepada Dia, dan semakin mengasihi Dia. Dan teman-teman, saya yakin setiap kita pasti pernah menghadapi kesulitan. Dan saya percaya bahwa setiap kita pun akan mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak masalah, akan ada banyak hal yang tidak enak yang harus kita hadapi. Apalagi di dalam masa pandemi seperti ini. Kita merasakan bahwa masa depan tidak pasti. Keadaan menjadi semakin tidak pasti. Gitu kan? Hal-hal menjadi semakin tidak pasti. Dan saya pun mengalami hal ini. Ketika saya daftar kuliah, gara-gara pandemi jadi tidak ada kepastian. Kampusnya tidak tahu harus bagaimana. Gitu kan? Jadi bingung. Tapi teman-teman ingatlah satu hal ini. Apapun yang kalian alami dalam kehidupan ini, tetap setia mengikut Kristus dan tetap setia percaya kepadanya. Kesulitan dan masalah bukan menjadi alasan untuk kita menjauhi Tuhan, tapi itu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk kita lebih bersandar, untuk kita lebih berserah kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap percaya, dan jadilah follower Kristus yang setia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami di dunia tidaklah mudah. Akan ada begitu banyak masalah, akan ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, masa-masa sulit ini bukanlah satu alasan bagi kami untuk menjauhi Tuhan, untuk berhenti mengikut Tuhan. Tapi masa-masa sulit ini justru merupakan satu kesempatan bagi kami untuk semakin percaya, untuk semakin bersandar, untuk semakin setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan. Biar dalam masa-masa sulit yang kami hadapi, ada Tuhan yang terus menolong kami. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak remaja, anak-anak muda yang tetap setia mengikut Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.